tuwfiya wa huwa humila fi batni ummihi. Ya, hal itu karena ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih di dalam perut ibunya. Ini sebenarnya yatim ini siapa sih yatim itu? Jadi yatim itu kalau dia masih belum bisa untuk berpenghasilan sendiri. Ya. Adapun kalau sudah umur SMP, ya, sudah umur kelas 3 SMP misalnya, itu sudah bisa bekerja sendiri, sudah bisa menghasilkan sendiri, maka sudah tidak terhitung yatim. Ya. Ini istilah yang berkaitan dengan beberapa hukum syar'i, akan tetapi tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka sering salah. Ya. Ada ibu-ibu yang sudah 3 anaknya bilang saya ini anak yatim. Sudah bukan anak-anak, mengaku yatim lagi. Gitu kan. Nah. Jadi ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika beliau masih di dalam perut ibunya. Wa qila ba'da an wulida alaihi salam thumma tuwfiyat ummuhu Aminah bintu Wahab walahu min umri 6 sinin. Ya, sebagian mengatakan ayahnya meninggal setelah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya Rasulullah meninggal ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Thumma kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib ila an tuwfiya walahu min al-umri 8 sinin. Kemudian beliau setelah meninggalnya ibunya, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian dipelihara oleh kakeknya, dan kakeknya pun meninggal sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Talib. Kemudian ya pemeliharaannya dilanjutkan oleh Abu Talib. Thumma lam yazal yahutuhu wa yansuruhu wa yarfa'u min qadrihi wa yuwakkiruhu wa yakuffu anhu adha qaumihi ba'da an ibta'athahu Allah ala ra'si 40 sanah min umrihi. Ya. Kemudian setelah beliau dalam pemeliharaan pamannya betul-betul menyayangi beliau, ya, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian menjaga beliau dari gangguan orang, dari gangguan kaumnya, ya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi pada umur 40 tahun. Hadza wa Abu Talib ala dini qaumihi min al-ibadati al-awthan atau min ibadati al-awthan. Ya, ini terjadi padahal Abu Talib, ya, itu berada di atas agama atau masih menganut agama kaumnya, yakni agama menyembah berhala. Wa kullu dzalika biqadarillahi wa husni tadbirihi ila an tuwfiya Abu Talib qabla al-hijrati biqalil. Ya, dan ini semua adalah merupakan baiknya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pamannya pun meninggal, ya, beberapa saat sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terus diganggu orang setelah pamannya meninggal. Rasulullah juga sudah dewasa, ya, Rasulullah juga sudah dewasa, maka ya kaumnya terus mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama baru, ya, agama yang tidak sesuai dengan keyakinan kaumnya, tidak sesuai dengan adat kaumnya, ya, yang mengandung atau yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan, ya. Dan datang Islam dengan Rasulullah SAW datang membawa Islam dengan, ya, nilai-nilai tauhid, ya, tentu saja bertentangan. Maka Rasulullah SAW pun berhijrah ke negerinya Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka menjadi kaum Ansar. Ya, ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Falamma wasala ilaihim awauhu wa nasaruhu
wa hatuhu wa qatalu baina yadayhi radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ya kepada kaum Ansar di Madinah, kaum Madinah menolong Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW, ya, bahkan berperang bersama Rasulullah SAW. Wa kullu hadza min hifdzillahi lahu wa kala'atihi wa inayatihi bihi. Semua ini yang kita sebutkan tadi, ya, mulai dari Rasulullah SAW, ya, dijaga oleh ibunya, ya, kemudian setelah dijaga oleh ibunya, dijaga oleh pamannya, kemudian dijaga oleh kakeknya, kemudian pamannya. Setelah itu kemudian beliau hijrah ke Madinah, dijaga oleh kaum muslimin, kaum muhajirin Madinah. Semua ini adalah pemeliharaan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang lain, banyak anak-anak yang terlantar, ya, tidak ada yang jaga, tidak ada yang ayomi dan sebagainya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi menyebutkan satu kenikmatan yang diberikan juga kepada Rasulullah SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan tersesat. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Apa maksud tersesat di sini? Ya, di sini ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Ya, di antaranya beliau menyebutkan ka qaulihi, hal ini sama dengan firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya, dan demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wahyukan kepadamu, ya, memberikan wahyu kepadamu, ya. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Ya, ini yang disebut dengan tersesat. Ya, karena pada saat itu Rasulullah SAW hidup di tengah orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, yang hidupnya tidak teratur, yang hidupnya, ya, tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma kebaikan, tidak ada, ya, penuh dengan kesyirikan, ya, penyembahan terhadap berhala-berhala, sehingga Rasulullah SAW dengan hatinya yang suci mau kembali, tapi tidak tahu mau kembali kemana. Nah, ini bingung. Ini yang disebut dengan sesat dalam ayat ini. Jadi bukan tersesat bahwasanya Rasulullah juga menyembah berhala, tidak, ya, bukan itu maksudnya. Karena telah sepakat para ulama bahwasanya para nabi dan rasul tidak pernah terjatuh kepada kesyirikan, baik sebelum mereka menjadi nabi atau rasul maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi atau rasul. Hanya saja ketika itu Rasulullah SAW tidak mengetahui aturan-aturan syariat secara terperinci, ya, belum mengenal tauhid secara terperinci, belum, ya. Makanya kata Allah, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu ini waktu itu belum tahu apa itu kitab. Kitab itu maksudnya apa? Tafasilus syariah. Ya, belum tahu rincian syariat seperti apa. Walal iman, tauhid, belum mengenal tauhid. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya, akan tetapi kami menjadikannya, yakni wahyu tadi, wahyu yang disebutkan oleh Allah di awal ayat, kami menjadikannya sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki. Ini maksud tersesat dalam ayat ini, ya. Jadi ketika itu Rasulullah belum tahu apa itu kitab, apa itu iman, belum tahu tauhid, belum tahu rincian syariat, kemudian Allah memberikan wahyu, ya, wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian kami mendapatimu dalam keadaan tersesat, bingung, kemudian kami memberikan petunjuk kepadamu. Ini tafsiran yang pertama dan ini tafsiran yang paling rajih insyaallah. Ya. Sebagian menafsirkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah innahu dhalla wa huwa ma'a ammihi fi tariqi Syam wa kana rakiban naqah fil laili faja'a iblis fa'adala bihi 'anil tariq faja'a jibrilun
fanafakha iblis nafqatan dhahaba minha ila al-habasyah thumma adila birrahilati ila at-tariqi. Ya. Jadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam bersama pamannya. Di malam hari iblis datang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih dikasih tersesat jalan. Jadi tersesat di sini maksudnya apa? Tersesat jalan. Rasulullah dikasih tersesat bersama pamannya, kemudian datanglah Jibril. Ya, datang Jibril, dia tiup itu iblis, dengan satu kali tiupan iblis itu terlempar sampai ke Habasyah. Wah, ini bahayanya luar biasanya tiupannya Jibril ya. Ya. Ditiup sampai ke Habasyah, kemudian Rasulullah dan pamannya kembali ke jalan yang benar, ya, ini jalan yang tepat menuju Syam. Kemudian sebagian mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalla fi syu'abi Makkah wa huwa saghirun thumma raja'a. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersesat di kota Mekah. Ya, tersesat tidak tahu jalan pulang. Ini yang dimaksud tersesat. Tersesat tidak tahu jalan pulang di kota Mekah, kemudian Allah memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar menuju ke rumahnya. Ini tafsiran yang ketiga dari kata Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya, dan semua tafsiran ini, baik tafsiran yang pertama sampai yang ketiga yang kita sebutkan, ya, tidak bertentangan, tidak bertentangan. Ya. Akan tetapi tafsiran yang pertama, bahwasanya sebelumnya Rasulullah tidak mengetahui iman, tidak mengetahui kitab, tidak mengetahui tafasil syariah, ya, kemudian Allah memberikan wahyu sebagai petunjuk, ya, maka ini yang lebih lebih luas maknanya, lebih tepat, ya, dalam tafsiran ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Ini kenikmatan berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan miskin. Kemudian fa'agna, Allah Subhanahu wa taala mencukupkanmu. Ay kunta faqiran dha 'iyalin fa'agnaka Allahu 'amman siwahu fajama'a lahu baina maqamai al-faqir as-sabir wal ghani asy-syakir salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum membuatmu kaya, Allah Subhanahu wa taala membuatmu dulu miskin. Ya, dikasih fakir, dikasih miskin, ya, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu. Ya, lebih daripada yang lainnya, ya. Maka Allah dalam hal ini mengumpulkan dua sifat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah al-faqirus sabir, orang fakir yang bersabar, wal ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur. Nah, kalau kita disuruh pilih mana? Ya, ini dua kedudukan ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Fakirus sabir, ketika dia fakir dia bersabar, wal ghaniyu syakir, dan kaya tapi bersyukur. Ya. Nah, kalau kita bilang bukankah Rasulullah SAW hidupnya penuh dengan kesederhanaan? Ya, terkadang di rumahnya tidak ada makanan. Apakah ini bertentangan? Kisah-kisah ini bertentangan dengan ayat ini? Kita katakan sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Allah mencukupimu, membuatmu kaya. Di sini maksudnya adalah Allah membuatmu memiliki harta untuk diperjuangkan di jalan Allah. Ya, diperjuangkan di jalan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah dengan siapa? Khadijah. Dinikahkan dengan Khadijah, saudagar kaya raya. Kemudian hartanya Khadijah habis digunakan untuk apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ikhwati fillah sallallahu iyyakum. Ya, Allah juga mempertemukan Rasulullah SAW dengan Utsman, dengan Abu Bakar, dengan Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya.
saudagar-saudagar kaya, kemudian harta mereka digunakan untuk membantu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di sini Ustaz Firanda hafizahullah taala mengatakan, ya, orang-orang kaya seperti ini juga patut untuk dipuji. Ya, patut untuk dipuji meskipun kita tidak boleh menggantungkan hidup kepada mereka, ya. Tapi mereka dipuji. Ya, ada orang yang menyumbangkan uangnya miliaran, jutaan untuk dakwah. Bukankah ini hal yang luar biasa? Di mana banyak orang yang nyumbang 100.000 saja mikirnya luar biasa. Iya kan? Ada orang-orang yang seperti ini. Ya, uangnya yang begitu besar disumbangkan untuk dakwah, dan ini menolong dakwah. Ya, bisa bikin masjid kita, ya kan, bisa beli meja, bisa beli mic, ya. Ini dari orang-orang yang berkecukupan, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah SAW dengan orang-orang kaya yang kemudian hartanya digunakan untuk berdakwah. Khadijah habis hartanya, Abu Bakar habis, ya. Ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu, hai Abu Bakar? Dia katakan, saya meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, Umar bin Khattab setengah hartanya dihabiskan untuk dakwah. Utsman bin Affan sepertiga hartanya habiskan untuk dakwah. Ketika itu, ya, Rasulullah SAW juga demikian. Sampai Rasulullah SAW pernah bersedekah dengan apa? Sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersedekah dengan kambing yang penuh dengan apa namanya, yang memenuhi lembah. Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Ya, ya, Rasulullah SAW. Ya. Kalau begitu, ya. Jadi ini tadi Allah Subhanahu wa taala mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim, kemudian Allah mengayomi, kemudian Allah mendapatinya dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan, kecukupan kepada Rasulullah SAW. Ini semua adalah tafsiran dari ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, yakni yang kemudian untukmu lebih baik dari yang pertama. Yang pertamanya beliau miskin, kemudian dibuat kaya oleh Allah. Yang pertamanya beliau yatim, kemudian diayomi oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya Rasulullah sesat, kemudian, ya, sesat dalam makna yang kita sebutkan tadi, bukan berarti sesat yang, ya, dimaksudkan oleh orang-orang bahwasanya Rasulullah juga pernah menyembah berhala. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sepakat para ulama bahwasanya para nabi dan rasul tidak pernah terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, dan kemaksiatan, tidak pernah. Nah, ya, ini juga ada 3 tafsiran ulama, saya kira pernah saya jelaskan juga, ya, tentang hal ini. Apakah para nabi itu pernah terjatuh dalam kemaksiatan atau tidak? Nah, ini juga cukup panjang dan saya pernah, ya, seingat saya pernah juga sampaikan di sini. Nah, jadi keadaan Rasulullah SAW yang kemudian itu lebih baik dari yang pertama, dan begitu terus keadaan Rasulullah itu begitu terus, semakin hari semakin waktu semakin baik. Berbeda dengan keadaan kita, ya, terkadang hari ini baik, terkadang besok jelek. Hari ini jelek, besok bisa baik, ya. Keimanannya yazidu yanqus, bertambah dan berkurang, ya, berbeda dengan kita. Nah, kemudian, ya, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bahwa sebagian menafsirkan ayat tersebut bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, dan ini tidak bertentangan karena memang keadaan Rasulullah di akhirat jauh lebih baik ketika dibanding keadaan beliau ketika di dunia. Sekarang keadaan Rasulullah lebih baik daripada keadaan ketika beliau masih hidup, ya. Nah, ini juga kita sudah sampaikan bantahan terhadap para penyembah kuburan, penyembah Rasul sallallahu alaihi
wasallam, orang-orang yang berdoa kepada Rasulullah SAW dengan hujah ini, bahwasanya keadaan Rasulullah ketika mati lebih baik daripada ketika hidup, sehingga mereka bertawassul kepada Rasulullah SAW di kuburan Rasulullah. Kenapa? Katanya waktu Nabi saja masih hidup, ya, para sahabat bertawassul kepada melalui Nabi SAW. Ya, sudah kita ceritakan pekan lalu. Maka tentu saja keadaan Nabi ketika mati lebih baik. Kenapa kita tidak bertawassul kepada beliau? Ya, bantahannya sudah kita sebutkan bahwasanya tidak seperti itu yang difahami oleh para salafus saleh. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ya Allah, dulu ketika Rasulmu masih hidup kami bertawassul dengannya meminta hujan. Ya, fasuktana, kemudian engkau menurunkan hujan untuk kami. Ya, sekarang Rasulmu telah meninggal dan kami bertawassul kepada paman Rasulmu Al-Abbas." Ya, kenapa Umar dan para sahabat tidak langsung ke kuburannya Rasulullah kalau memang boleh? Ya, ini jawaban, ya, di antara jawaban-jawaban untuk orang-orang yang berhujjah demikian. Taib. Jadi ini keadaan Rasulullah SAW. Kalau begitu, ya, Allah sudah memberikan untukmu pemeliharaan, pengayoman. Allah sudah memberikan kepadamu, ya, petunjuk setelah engkau sesat. Allah telah memberikan kekayaan, kenikmatan kepadamu setelah dulunya engkau miskin. Maka wahai Muhammad, fa ammal yatima fala taqhar. Kalau begitu, anak yatim jangan kamu berbuat kasar kepadanya, jangan berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu, ya, tentang hal ini, karena Rasulullah pernah yatim. Ya, Rasulullah pernah yatim, tahu betul bagaimana perasaannya anak yatim, bagaimana kalau anak yatim dihardik dan sebagainya. Ya, ay kama kunta yatiman fa awaka Allahu fala taqhar al-yatim, ay la tudhilluhu wa la tanharhu wa la tuhinhu walakin ahsin ilaihi wa talattaf bihi. yakni Muhammad, ya, sebagaimana engkau pernah yatim kemudian Allah mengayomimu, maka janganlah kau berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Jangan kau menghina dia, rendahkan anak yatim. Ya, jangan kau hinakan anak yatim, akan tetapi berbuat baiklah kepada anak yatim, ya, dan berbuat lembut, berlemah lembutlah kepada anak yatim. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahatain. Ya, saya dan orang yang memelihara, menjamin anak yatim itu seperti ini. Ya, seperti ini posisinya. Ya, Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Ya, dekat sekali. Apa yang dimaksud dengan kafilul yatim? Orang yang memelihara, menanggung anak yatim. Ya, bukan berarti menanggung anak yatim itu kalau sekedar dikasih uang tiap bulan, dikasih uang di pesantren tiap bulan, dikasih masuk pesantren, kasih uang tiap bulan, bukan cuma itu. Akan tetapi kafilul yatim betul-betul dipelihara seperti anaknya. Ya, untuk mendapatkan keutamaan seperti ini tadi dengan Rasulullah, kedekatannya seperti ini dengan Rasulullah, ya, salah satunya dengan menjadi, ya, penanggung anak yatim, ditanggung kehidupannya, ditanggung pakaiannya, diperhatikan pendidikan tarbiyahnya, pendidikan agamanya, diperhatikan akhlaknya seperti anak sendiri. Ya, itu kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain. Ya, kalau perempuan dia sampai dia menikah, sampai dia dinikahkan. Ya. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, maka jangan kamu hardik, ya, jangan kau bentak, ya, jangan kau kasari orang yang meminta. Ya, kalau memang tidak punya uang, ya, kalau memang kita tidak punya uang, ya jangan dibentak-bentak. Sana, apa ini minta-minta saja kerjanya, kau tidak bisa kerja kah? Jangan. Ya, dihardik dengan mata enggak boleh. Ya, ada orang yang datang minta-minta, ini kebanyakan orang begini,
penipu gitu kan. Ya, berprasangka seperti itu. Ah, ini orang-orang begini kan banyak penipu. Bagaimana kalau dia bukan penipu? Bagaimana kalau dia betul-betul apa? Membutuhkan. Ya. Meskipun idealnya tidak boleh minta-minta. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nah, ikhwan fillah sallallahu wa iyyakum. Ya, tidak boleh dihardik. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, kana la yaruddu sa'ilan. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Kalau dia punya dia kasih. Ya, kalau dia punya dia kasih, dan begitulah Rasulullah mendidik keluarganya. Makanya kita dengarkan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di rumahnya tidak ada lagi apa-apa kecuali sebutir kurma atau 3 butir kurma dalam riwayat yang lain. Ya, ada orang yang datang minta-minta dikasih, padahal tinggal itu yang ada di rumahnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang kana ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan begitu Rasulullah mendidik keluarganya, bukan cuma Rasulullah yang dermawan, keluarganya juga dididik seperti itu. Ya. Sehingga Rasulullah dan keluarganya tidak pernah takut miskin ketika memberi, tidak pernah takut miskin. Kana la yakhafu al-iyal. Rasulullah tidak pernah takut miskin ketika bersedekah, tidak pernah takut. Kasih. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan kepada orang Islam, ya, tapi juga diberikan kepada orang kafir untuk dilembutkan hatinya. Ya, sebagaimana kisah seorang sahabat, waktu itu beliau masih kafir. Ya. Beliau masih kafir, kemudian dikasih sama Rasulullah. Kata dia, "A'tani, thumma a'tani, thumma a'tani." Saya dikasih, kemudian dikasih lagi. Sampai saya melihat tidak mungkin ada yang bisa memberikan seperti ini kecuali seorang nabi. Lalu dia masuk Islam. Orang kafir saja dikasih. Bagaimana dengan orang muslim? Bagaimana dengan orang muslim? Karena Rasulullah SAW la yaruddu sa'ilan. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Ya, baik itu meminta harta, ya, dan segala jenisnya, ataupun meminta ilmu. Maka kita juga begitu. Ketika diminta harta, ketika diminta ilmu, kalau kita punya kasih. Tapi kalau tidak punya jangan dikasih. Ya. Maksudnya tidak punya ilmu jangan sok ngasih-ngasih. Faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki tidak mungkin bisa memberikan. Ya, jangan jadi sok tahu juga. Gitu kan? Ya, mentang-mentang sering ikut kajian, sudah punya jenggot dipanggil ustaz sama orang. Ustaz, semua yang ditanya dijawab. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini hati-hati. Ya. Imam Malik pernah ditanya pertanyaan 40 lebih pertanyaan, cuma 3 yang dijawab, yang lain dijawab wallahu a'lam. Padahal orang datang dari negeri yang jauh sekali, yang jauh sekali. Ya, orang di kampungnya ngumpulin duit supaya ya bisa dipakai bekal orang ini supaya bisa ketemu dengan Imam Malik di Madinah untuk menanyakan pertanyaan ini. Cuma 3 dijawab sama Imam Malik. Orang ini kaget, mati meja. Ya. Nah, saya dibiayai ini ke sini, masa cuma 3 yang dijawab? Apa nanti saya bilang sama orang di kampung saya? Kata Imam Malik, kullahum ya Malik la yadri. Katakan sama mereka, Imam Malik tidak tahu. Gampang, enteng. Cuma kita perasaan berat aja. Nanti saya pernah ditanya sama seseorang. Ini orang sering ikut kajian saya, ya, tapi memang masih awam, baru ikut kajian. Dia bertanya, saya lupa apa yang ditanya waktu itu, tentang burung-burung kalau tidak salah, ya, tentang burung-burung. Dia bertanya tentang sesuatu yang remeh, ya, tapi saya tidak yakin dengan, ya, saya pernah mendengar jawaban dari pertanyaan itu, tapi saya tidak yakin, saya lupa ingat, maka saya bilang wallahu alam, saya tidak tahu. Dia bilang, masa ustaz tidak tahu, gitu kan. Kita kan takut dibilangin seperti itu. Masa kau tidak tahu? Ya, Masya Allah. Salah seorang mufti am Saudi Arabia, ya, saya lupa namanya, diceritakan oleh Syekh Amir Bahjat, ya, ditanya,
pada perkara yang sangat gampang. Penuntut ilmu yang baru-baru saja tahu perkara itu jawabannya apa. Tapi ketika beliau ditanya, beliau menjawab apa? Wallahu a'lam la adri. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan beliau sering seperti itu, sering bilang wallahu a'lam la adri. Wallahu pada pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Kata muridnya, hatta arafna, ya, sampai kami tahu, kami faham bahwa ternyata dia seperti itu untuk mendidik kami murid-muridnya untuk terbiasa mengatakan saya tidak tahu. Ya. Jadi kenapa beliau bilang tahu dia? Ya. Akan tetapi apa? Bisa saja murid-muridnya nanti yang jawab, kan kalau yang berat-berat dia jawab. Akan tetapi dia mengajarkan kami untuk terbiasa mengatakan saya tidak tahu. Nah, saya tidak tahu. Biasakan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan, meskipun itu dalam baik itu dalam harta, salah harta maupun ilmu. Sampai suatu ketika dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memakai pakaian yang sangat lusuh, sudah lama sekali, tua sekali itu pakaian. Dan Rasulullah memang butuh dengan pakaian baru. Ada seorang wanita yang melihat Rasulullah, kasihan sekali melihat Rasulullah dengan pakaiannya seperti itu. Tidak layak Rasul seperti ini. Ya, tidak layak. Harusnya dia lebih mewah daripada para raja. Maka wanita itu pergi pulang ambil bajunya suaminya, dia minta bajunya suaminya dikasih sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ambil itu pakaian karena memang Rasulullah butuh. Rasulullah butuh sekali itu pakaian. Ya. Tiba-tiba setelah beberapa saat Rasulullah pakai, ada yang bilang, Masya Allah, bagusnya ini baju tak Nabi? Bahasa kita ya. Wih, bagusnya baju tak? Nih, bagus kapan kalau saya yang pakai? Dikasih sama Rasulullah. Padahal beliau butuh. Ini namanya ithar. Ya, wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Jam berapa masuk Isya? Sudah masuk ini? Hah? Berapa situ? Oh, masih lama ya? Kok ini cepat sekali? Kalau di jam saya lagi 5 menit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun pemberian Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Ai wa kama kunta 'ailan faqiran fa aghnaka Allah. Fahaddits bi ni'matillah. Yani karena dulu kamu dalam keadaan fakir, miskin, kemudian Allah mencukupimu, membuatmu kaya, maka sebut-sebutlah itu kenikmatan Allah itu. Ya, dulu kamu pernah tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk, sebut-sebutlah itu. Ya, kenikmatan yang Allah berikan. Ya, yang kenikmatan yang paling besar apa yang diberikan kepada kita? Nikmat iman dan Islam. Sebut-sebut, disampaikan sama orang. Kenikmatannya beriman, kenikmatannya orang Islam, sebut-sebut. Iya. Bukan dalam tidak dalam tujuan menyombongkan diri, kan beda itu ya. Beda kalau orang menyombongkan itu kelihatan itu dari wajahnya biasa. Kalau miring-miring mulutnya, wah itu sombong. Saya gitu kan. Saya dulu pernah jadi preman, kemudian Allah itu, Masya Allah. Ini juga terkadang ikhwan-ikhwan kita ini terkadang terjebak di situ. Ya, ada yang suka betul sebut-sebut ketika dia belum hijrah kayak apa dia. Ini tidak boleh, berbangga dengan keburukan itu tidak boleh. Ya, dosa besar. Membanggakan keburukan dosa besar. Ini berarti dia belum tobat. Ya kan? Rajin sholat. Dulu saya itu satu hari itu 3 botol minuman keras saya minum. Ya, suka main. Itu berbangga. Berbeda kalau dibilang Masya Allah, dulu keadaan saya luar biasa buruk, alhamdulillah sekarang saya bisa sholat. Saya tahu bedanya ketika seperti ini dan seperti ini. Itu namanya menceritakan kenikmatan Allah.
Adapun kalau membanggakan kesalahan yang lalu, maka ini tidak diperbolehkan, ini dosa besar. Ya, ini sebutlah dalam doa, misalnya di antara bentuk menyebut-nyebut kenikmatan Allah, ya, selain diceritakan kepada orang, disebut juga dalam doa. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waj'alna syakirina li ni'matik, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur terhadap kenikmatan-Mu. Muthinina biha 'alaika qabiliha, yang karena kami sudah mendapatkan kenikmatan-Mu ya Allah, maka jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa memuji-Mu karena pemberian itu, ya, dan menerimanya. Wa atimha alaina, dan sempurnakanlah karunia-Mu itu kepada kami Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Jarir menceritakan, ya, dengan menyebutkan sanadnya dari Abu Nadrah. Abu Nadrah berkata, "Kana al-muslimuna yarawna anna man syakara an-ni'am an yuhadditsa biha." Orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, ya, menganggap orang yang suka menyebut-nyebut kenikmatan Allah, ya, adalah orang yang senantiasa mensyukuri, menganggap itu sebagai salah satu bentuk kesyukuran terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah di atas mimbar, ini hadisnya masyhur, ya, hadisnya masyhur. Di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia berarti tidak mensyukuri yang banyak. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Wa tahadduts bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Membicarakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kesyukuran, dan meninggalkannya adalah bentuk kekufuran. Wal jama'atu rahmah, berjamaah itu adalah kasih sayang. Wal furqatu azab, dan berpecah belah itu adalah azab, siksaan. Akan tetapi ini sanadnya dhaif. Ya, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang lain, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu maka bicarakan. Maksudnya adalah, ini tafsiran yang kenikmatan nubuwah, ya, kenabian yang Allah berikan kepadamu, engkau diangkat sebagai nabi, itu kenikmatan, maka sampaikan kepada orang, ya, nubuwahmu, ya, kenabianmu, ya, yakni ajakanmu kepada mentauhidkan Allah. Ini isi daripada, ya, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa nasallallahu an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bihi bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.